Kultivasi satu klik super system. Bab 496. Judul, King Xuan melunasi hutang syukurnya, misi selesai. Senior King Xuan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Luo Chen melihat King Xuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku kebetulan bertemu denganmu di waktu yang tepat. Teknik kebangkitan ini ditinggalkan oleh tuannya, penganut iblis teratai hitam. Lebih baik berterima kasih padaku daripada berterima kasih kepada master penganut iblis teratai hitam. King Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, aku bukan orang yang tidak tahu tentang dendam. Teman muda Luo tahu, aku tahu apa yang harus dilakukan jika dia tidak berusaha. Aku baru saja hidup kembali, dan aku tidak memiliki apa-apa lagi bersamaku. Untungnya, tubuh ini masih cocok untukku. Aku akan dapat menembus ke tahap Martial King setelah berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Teman muda Luo, dengan semua kartu trufmu, tidak ada gunanya bagi aku untuk tetap di sisimu. Aku akan menjaga keluarga Luo untukmu selama 50 tahun, dan ini dapat dianggap sebagai pembayaran atas bantuan teman muda Luo. Karena senior King Xuan bersikeras akan hal ini, junior tidak akan mencoba membujuknya lagi. Luo Chen merenung sejenak, sebentar dan berkata sambil tersenyum. Namun, senior King Xuan bersedia menurunkan dirinya untuk datang ke keluarga Luo. Aku tidak bisa memperlakukan senior dengan tidak adil. Jika senior tidak keberatan, mengapa kamu tidak menjadi penatua keluarga Luo? Kepada Luo Chen, seorang praktisi Martial King Stage masih sangat berguna. Meskipun ia memiliki banyak kartu truf yang memungkinkannya untuk dengan mudah melawan Martial Sovereign atau bahkan praktisi tahap Martial King sudah dianggap sebagai kekuatan tempur teratas untuk keluarga Luo saat ini. Belum lagi, selain basis kultivasi King Xuan, yang paling penting adalah dia adalah seorang praktisi master formasi. Dengan King Xuan di keluarga Luo, Luo Chen dapat meninggalkan kekaisaran awan terapung tanpa mengkhawatirkan musuh yang tiba-tiba menyerang keluarga Luo. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen, King Xuan menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Chen tersenyum dan menoleh ke Ye Zhangle dan yang lainnya. Sekarang cabang penganut iblis teratai hitam telah dihancurkan, saatnya bagi kita untuk kembali ke institut. Junior Luo benar, Wang Xi mengangguk dan berkata dengan tersenyum, kita telah menghancurkan cabang penganut iblis teratai hitam. Akademi dan keluarga kerajaan akan menghadiahi kita dengan mahal. Pada saat yang sama, posisi kita di pasukan kita masing-masing juga akan stabil. Kali ini, kita mendapat manfaat dari Junior Luo. Ye Zhangle juga tersenyum ketika mendengar itu. Dibandingkan dengan Wang Xi, dia mendapatkan lebih banyak kali ini. Bagaimanapun, posisi Wang Xi stabil seperti gunung. Tidak ada yang bisa mengancamnya. Mengesampingkan fakta bahwa Wang Xi memiliki bakat yang cukup bagus, bahkan jika Wang Xi hanyalah seorang playboy yang tidak berguna, keluarga Wang hanya dapat diwarisi oleh Wang Xi. Oleh karena itu, penghancuran cabang penganut iblis teratai hitam hanyalah lapisan gula pada kue untuk Wang Xi. Itu bukan masalah yang sangat penting. Namun, dia berbeda. Meskipun dia, Ye Zhangle, adalah keturunan langsung dari keluarga Ye dan putra dari pemimpin, saudara-saudaranya dan para jenius dari cabang lain dari keluarga Ye juga bukan teman baik. Posisi penerus keluarga Ye tidak stabil. Jika ada sedikit kesalahan, dia akan diserang oleh kelompoknya dan kehilangan posisi penerus kepala keluarga. Sekarang dia telah menghancurkan cabang penganut iblis teratai hitam, dia telah menghilangkan kemungkinan bahwa Luo Feng, pemimpin penganut iblis teratai hitam, dapat dibangkitkan. Kredit ini cukup untuk membuat statusnya di keluarga Ye meningkat dengan mantap. Setidaknya untuk waktu yang singkat, saudara-saudaranya tidak akan bisa menggoyahkan posisinya. Mari kita cari lagi dan lihat apakah kita melewatkan sesuatu. Kemudian kita akan pergi. Luo Chen tersenyum dan memerintahkan sistem di dalam hatinya. Sistem, kirimkan misi sampingan. Pencarian sampingan telah diajukan. Selamat, tuan rumah, untuk menyelesaikan side quest yang tersedia, Resaping Body. Reward, 1 Vitality Point, 3 peluang Lucky Draw. 1 item misterius, 1 metode kultivasi misterius. Kultivasi 1 klik super system. Bab 497. Judul, Asal Tubuh Pedang Patah Memakan Seni Iblis. Ketika Luo Chen mendengar suara prompt system, dia tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Sedikit dari energi asal itu masih memiliki 3 peluang untuk seri. Dia tidak terlalu memikirkannya, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah item misterius dan teknik kultivasi misterius. Orang harus tahu bahwa di antara 3 fragmen dari 3 pedang Ancestor pedang giok yang dia miliki saat ini, selain fragmen pedang yang berasal dari kedalaman perangkap naga di tanah kuno mimpi,
gagang pedang lainnya dan kisi-kisi pedang diambil dari undian item misterius. Dengan kata lain, kemungkinan besar dia akan bisa menarik pecahan pedang Ancestor pedang giok dari undian item misterius lagi. Chen, untuk apa kamu melamun? Sama seperti Luo Chen yang linglung, suara Luo Qingsui tiba-tiba terdengar, membangunkannya. Apakah kamu sudah selesai mengumpulkan? Luo Chen kembali ke akal sehatnya dan menemukan bahwa Luo Qingsui dan yang lainnya telah berkumpul. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan ragu. Pembersihan sudah lama dilakukan. Kamulah yang melamun di sini. Luo Qingsui memutar matanya dan berkata dengan sedih ketika dia mendengar itu. Luo Chen tersenyum malu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mengedarkan sihirnya dan terbang menuju keluarga Luo. Luo Qingsui menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ini. Dia juga menggunakan teknik gerakannya dan menghilang. Ketika Ye Zhangle dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka tidak ragu sama sekali. Sekelompok orang dengan cepat menghilang, hanya menyisakan cabang kosong dari penganut iblis teratai hitam, memberitahu mereka tentang pertempuran sengit yang telah terjadi di sini di masa lalu. Setengah hari kemudian, di kamar Luo Chen di kedalaman keluarga Luo. Luo Chen sedang berendam dalam ember kayu dengan punggung menempel padanya, tampak puas. Ketika Luo Chen dan yang lainnya memasuki kota Lingyun, itu menyebabkan keributan besar. Bagaimanapun, mereka telah mengalami beberapa pertempuran berdarah. Kecuali Luo Qingsui, sisanya tidak terlihat bagus. Terutama Ye Zhangle dan yang lainnya. Tubuh mereka berlumuran darah, membuat mereka terlihat menyedihkan. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Luo Chen dan yang lainnya setelah kembali ke keluarga Luo adalah memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan air panas untuk mandi. Sistem, munculkan item misterius dan teknik kultivasi misterius. Luo Chen bersandar pada ember kayu dan memesan sistem di dalam hatinya. Saat suara Luo Chen memudar, pemandangan di depan Luo Chen berubah. Ketika dia kembali sadar, dia sudah berada di langit berbintang yang ditinggalkan. Bintang-bintang berkilauan di langit, dan di kejauhan, ada galaksi yang cemerlang. Luo Chen melengkungkan bibirnya. Dia sudah akrab dengan jalan bintang-bintang. Tanpa menunggu perintah sistem, dia mengangkat tangannya dan meraih bintang-bintang di langit. Dengan suara pah, bintang itu pecah, dan bagian pedang yang patah muncul di tangan Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap tubuh pedang 4/9. Mengabaikan suara prompt system, Luo Chen sekali lagi mengulurkan tangannya dan meraih bintang yang lebih dekat dengannya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan seni kuno pemakan iblis. Saat suara prompt system terdengar, pemandangan di depan mata Luo Chen hancur, dan dia dengan cepat kembali ke kamarnya. Dua bola cahaya melayang di samping Luo Chen, dan Luo Chen tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan meraih dua bola cahaya, lalu dengan paksa menghancurkannya. Pedang Ancestor pedang giok berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki laut kesadaran Luo Chen, bergabung dengan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap. Hanya ada sebuah buku kuno yang memancarkan aura aneh yang masih ada di tangan Luo Chen. Sampul buku itu terbuat dari semacam kulit binatang iblis. Ada 4 kata bengkok yang tertulis di dalamnya dalam bahasa kuno benua semesta. Jika bukan karena prompt system, Luo Chen tidak akan bisa mengenali kata-kata seni primordial pemakan iblis. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa mengeluarkan keterampilan yang telah hilang dalam sejarah. Luo Chen melihat seni kuno pemakan iblis di tangannya. Dia sedikit terdiam, aku hanya tidak tahu apakah itu masih bisa digunakan sebagai kultivasi. Kultivasi satu klik super system. Bab 498. Judul, Asal-usul teknik iblis hati yang bertentangan. Luo Chen memiliki beberapa pemahaman tentang seni kuno pemakan iblis. Menurut catatan di pedang kristal leluhur pedang, ada ratusan keluarga di Paleogen. Klan manusia memiliki posisi yang sangat rendah dalam 100 keluarga, dan sejumlah besar dari mereka telah menjadi makanan dari 100 keluarga lainnya. Di era itu, kebanggaan surga dari klan manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan menyerang 100 keluarga, dengan paksa menaklukkan wilayah klan manusia. Adapun seni primordial pemakan iblis, itu diciptakan oleh kebanggaan surga dari klan manusia yang disebut Kaisar Perang di Paleogen. Saat itu, Kaisar Perang telah menggunakan seni primordial pemakan iblis untuk menyapu ratusan keluarga dan menekan seni primordial pemakan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Namun, ada pohon besar yang menarik angin. Ketika Kaisar Perang keluar, dia dikelilingi dan dibunuh oleh para ahli dari ratusan keluarga.
Meskipun dia berhasil keluar dari pengepungan pada akhirnya, dia menderita serangan balasan karena dia terlalu sering menggunakan seni kuno pemakan iblis. Dia menjadi mesin pembunuh yang membunuh banyak orang di benua semesta. Kemudian, Kaisar Perang menghilang secara misterius, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sinar kehidupan yang dia tinggalkan di tanah kuno klan manusia diam-diam hancur, dan dia dianggap jatuh di dunia luar. Kaisar Perang telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Warisannya juga tertinggal di dunia luar. Efek samping dari teknik melahap Yuan terlalu jelas. Banyak praktisi kultivasi telah menderita serangan balasan dan dinamai sebagai seni primordial pemakan iblis. Itu dihancurkan oleh beberapa praktisi perkasa dari klan manusia, dan hanya sebagian dari teknik yang tertinggal di dunia luar. Seiring berjalannya waktu, status klan manusia di 100 ras berangsur-angsur meningkat. Sekarang, itu adalah klan nomor 1 di 100 ras, dan warisan seni kuno pemakan iblis yang ditinggalkan Kaisar Perang telah rusak karena berlalunya waktu. Aku ingin tahu apakah keterampilan ini dapat digunakan untuk kultivasi. Luo Chen melihat buku kuno di tangannya dan bergumam dengan suara rendah. Sampul buku ini terbuat dari sejenis kulit binatang buas. Hanya dengan memegangnya, Luo Chen merasakan aura pembunuh yang mengerikan bergegas menuju lautan kesadarannya, menyebabkannya bergetar. Jika bukan karena fakta bahwa Luo Chen telah menggunakan lingkaran 9 naga awan dan telah menguasai warisan keluarga Luo, kultivasi, jiwanya akan berubah menjadi naga, kebal terhadap semua kejahatan dan segala macam teknik. Luo Chen merasa bahwa dia akan kehilangan akal sehatnya di bawah pengaruh aura pembunuh ini dan akan menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan aura pembunuh yang terpancar dari kulit binatang buas begitu kuat. Luo Chen benar-benar tidak tahu seberapa kuat dampak aura pembunuh jika itu benar-benar kultivasi. Tidak heran bahkan kebanggaan surga seperti Kaisar Perang menderita serangan balasan dari seni kuno pemakan iblis. Luo Chen memegang buku kuno dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Kebanggaan surga seperti Kaisar Perang yang bisa menekan seluruh era. Jika dia tidak jatuh, pencapaiannya tidak akan lebih rendah dari Sword Ancestor, atau bahkan lebih tinggi dari Sword Ancestor. Namun, bahkan kebanggaan surga itu dilahap oleh seni primordial pemakan iblis, mengubahnya menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh. Luo Chen hanyalah martial spirit kelas 3. Jika dia benar-benar memiliki kultivasi, seni kuno pemakan iblis, Luo Chen masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Meskipun dia telah menggunakan lingkaran 9 naga awan, dan kultivasinya telah mencapai transformasi ke-9 jiwanya, berubah menjadi naga, dia kebal terhadap semua kejahatan dan semua metode. Namun, teknik kultivasi semacam ini di Paleogen tidak dapat diukur dengan akal sehat. Siapa yang tahu jika akan ada kecelakaan setelah kultivasi? Sayang sekali aku telah menggunakan kesempatan untuk memahami Dao. Luo Chen menghela nafas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan penyesalan di hatinya. Jika dia tidak menggunakan kesempatan untuk memahami Dao, dia bisa menggunakan bantuan pemahaman alam Tao untuk mengekstrak esensi seni kuno pemakan iblis, meninggalkan kotorannya dan menggabungkannya dengan mantra penciptaannya. Tunggu, pemahaman alam Tao? Mata Luo Chen tiba-tiba menyala ketika dia memikirkan pemahaman alam Tao. Dia duduk dari ember kayu dan mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Dia melambaikan tangannya dan memanggil pintu ilusi. Kultivasi satu klik super system. Bab 499. Judul, lalu mereka memasuki angkasa dan melahap naga hitam. Pintu ilusi secara alami mengarah ke zona spasial yang ditinggalkan oleh senior misterius Xiao Tian. Saat itu, Luo Chen telah melewati beberapa cobaan yang ditinggalkan oleh Xiao Tian dan berhasil menguasai ruang ganjil. Meskipun dia tidak bisa membuka semua fungsi ruang ganjil, dia masih memiliki banyak otoritas. Salah satunya adalah rumah kuno pemahaman Tao. Di rumah kuno pemahaman Tao, Luo Chen dapat mengandalkan konsumsi batu roh bermutu tinggi dan batu roh kelas atas untuk memungkinkan dirinya memasuki dunia palsu. Dalam pemahaman alam Tao, meskipun efeknya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan pemahaman alam Tao yang sebenarnya, itu sudah cukup jika itu hanya keterampilan fusi. Selanjutnya, di rumah kuno pemahaman Tao, dia pernah menampilkan sebagian teh pemahaman Dao kuno. Itu diambil dari pohon teh pemahaman Dao kuno yang legendaris di wilayah luar domain kuno pertama, reruntuhan kekacauan. Itu berisi banyak hukum Dao dan untuk sementara dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Dengan bantuan teh pemahaman Dao kuno dan rumah pemahaman Tao kuno, meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk memahami Dao, seharusnya tidak sulit baginya untuk menggabungkan teknik kultivasinya dengan teh pemahaman Dao kuno.
Setelah pintu ilusi muncul, Luo Chen tidak ragu sama sekali. Dia langsung melangkah ke pintu ilusi dan menghilang. Setelah Luo Chen menghilang, pintu ilusi di ruangan itu tidak menghilang. Itu hanya menyusup setengahnya dan melayang di dalam ruangan. Pada saat yang sama, sejumlah besar pola formasi aneh muncul di sekitar ruangan, menghalangi yang lain untuk masuk. Di ruang ganjil, sebuah pintu ilusi terbuka dari udara tipis. Setelah itu, sosok Luo Chen muncul dari pintu, dan dia dilengkapi dengan naga iblis api penyucian yang hitam pekat. "Kenapa kamu kembali, nak?" Naga iblis api penyucian, mata naga emas arang hitam membawa sedikit kejutan saat dia bertanya, "Apakah kamu berencana untuk melakukan tantangan berikut?" "Kembalilah dan gunakan rumah kuno pemahaman Tao." Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar kata-kata arang hitam. Dia tahu betul betapa sulitnya cobaan berikut ini. Kekuatannya saat ini tidak meningkat banyak dibandingkan sebelumnya. Jika dia pergi ke pengadilan nanti, bukankah dia akan mencari masalah? Dia tidak idiot. Sebelum basis kultivasinya mencapai Martial Ancestor, dia benar-benar tidak akan berpartisipasi dalam uji coba selanjutnya. Sedikit kekecewaan melintas di mata naga emas arang hitam. Dia mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Luo Chen. Dia berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Sudah lama sejak terakhir kali aku pergi ke rumah kuno pemahaman Tao. Aku akan menemani kamu di sana." Luo Chen memandang arang hitam ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan meraih sayap naga iblis api penyucian di bahunya. Dia kemudian meraih akar naga iblis api penyucian seperti sedang mengambil ayam kecil. Meskipun Purgatory Devil Dragon muda ini adalah alam martial Saint Lord, ia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di depan pemilik zona spasial ini. Oleh karena itu, Luo Chen tidak takut akan hal itu. Meskipun dia hanya bertanggung jawab atas zona spasial ini dan belum mengaktifkan banyak fungsinya, dia tidak perlu takut pada arang hitam. "Aku pikir kamu pasti mendambakannya, kan?" Luo Chen memandang arang hitam yang ada di tangannya dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Setelah menguasai zona spasial misterius ini, banyak informasi yang terkait dengan zona spasial ini muncul di benak Luo Chen, dan beberapa di antaranya terkait dengan arang hitam. Naga iblis penyucian muda ini perlu melahap banyak hal dengan energi spiritual yang padat untuk tumbuh dengan cepat. Meskipun Tuan Pertama telah meninggalkan banyak hal untuk arang hitam, bagaimana hal-hal itu bisa dibandingkan dengan harta yang tersembunyi di banyak tempat aneh di ruang ini? Untuk mencegah arang hitam mencuri harta karun, para penguasa sebelumnya dari zona spasial ini telah menetapkan batasan di zona spasial ini untuk mencegah arang hitam memasuki tempat-tempat di mana harta karun itu disembunyikan. Kultivasi satu klik super system. Bab 500. Judul, Rumah Kuno Wu Dao penuh dengan niat membunuh. Pikiran arang hitam diekspos oleh Luo Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengayunkan ekornya. Pada saat yang sama, keempat cakarnya mulai meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Luo Chen. Luo Chen tersenyum, lalu dia melepaskan arang hitam dan berjalan menuju rumah kuno pemahaman Tao. Arang hitam membuka mulutnya dan meludahkan napas naga yang menyengat ke arah Luo Chen. Namun, napas naga terhalang oleh lapisan tipis cahaya begitu mendarat di tubuhnya. Arang hitam mendengus dingin saat melihat ini. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Setelah itu, dia mendarat di atas batu besar dan tertidur. Terakhir kali dia memasuki rumah kuno pemahaman Tao adalah sebuah kecelakaan, karena Luo Chen baru saja menguasai zona spasial ini. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti, dan dia perlu menjelaskannya padanya. Terakhir kali dia sibuk menjelaskan misteri rumah kuno pemahaman Tao kepada Luo Chen, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencuri batu roh. Jika Luo Chen tidak membawanya saat ini, dia tidak akan bisa melewati lapisan batasan dan memasuki kedalaman rumah kuno pemahaman Tao. Luo Chen tidak memperhatikan arang hitam. Dia berjalan melalui ruang ganjil dan segera memasuki rumah kuno pemahaman Tao. Rumah kayu yang terbuat dari Jianmu tidak memiliki perubahan apapun dibandingkan dengan yang terakhir kali. Di dalam rumah kayu, sebuah pembakar dupa ditempatkan di atas meja kayu. 3 batang dupa dimasukkan ke dalam pembakar dupa. Saat Luo Chen memasuki rumah kuno pemahaman Tao, dupa di pembakar dupa mulai menyala dengan sendirinya. Asap samar terlihat memenuhi rumah kayu, membuat orang merasa segar dan pikiran mereka jernih. Luo Chen mengeluarkan tas batu roh kelas atas dari cincin semesta interspatialnya dan menuangkan batu roh kelas atas yang telah dia hasilkan dalam beberapa hari terakhir. Setelah merenung sebentar, Luo Chen meninggalkan 2 batu roh kelas atas di samping dan melemparkan sisa batu roh kelas atas ke dalam pembakar dupa,
mengubahnya menjadi bahan bakar untuk membakar dupa. Jika ada orang lain yang melihat adegan ini, mereka mungkin akan mengutuk dengan keras. Sebagai bahan bakar, pemborosan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan beberapa ahli martial king mungkin tidak mau menggunakan batu roh kelas atas seperti ini. Saat Luo Chen melemparkan batu roh kelas atas ke dalam pembakar dupa, asap yang memenuhi rumah kayu menjadi lebih tebal. Luo Chen tidak berani lalai dan duduk bersila di atas hasop. Dia mengeluarkan teh kuno pemahaman Dao yang dia peroleh dari lotere dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Luo Chen merasa pikirannya menjadi jernih. Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan seni kuno pemakan iblis dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Aura pembunuh yang pekat terpancar dari tubuh Luo Chen. Sebelum bisa menyebar ke segala arah, pola formasi misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di rumah kayu, memenjarakan aura pembunuh di sekitar tubuh Luo Chen. Aura pembunuh yang sangat kuat. Apa yang dilakukan anak itu? Di ruang ganjil, arang hitam naga api penyucian tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah rumah kuno pemahaman Tao. Ada tatapan serius di matanya. Meskipun dia tidak bisa memasuki rumah kuno pemahaman Tao, indera naga iblis api penyucian jauh melebihi orang-orang dari alam yang sama, apalagi fakta bahwa dia sudah menjadi alam martial Saint Lord. Oleh karena itu, meskipun ki yang sangat buruk di rumah kuno pemahaman Tao dibatasi oleh formasi di sekitar Luo Chen, arang hitam masih dapat dengan mudah merasakan ki yang sangat mengerikan. Apa yang membuat arang hitam semakin terkejut adalah bahwa ki yang sangat buruk itu benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Orang harus tahu bahwa dia adalah naga iblis api penyucian, binatang buas teratas yang lahir di 6 jalan reinkarnasi. Itu melambangkan pembantaian dan kehancuran. Ki yang sangat buruk di tubuh Luo Chen benar-benar membuatnya merasa takut. Ini hanya bisa berarti bahwa ki yang sangat buruk telah melampaui reinkarnasi 6 jalan dan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Mungkinkah itu sesuatu dari tempat itu? Mata Purgatory Devil Dragon terfokus saat dia memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Kultivasi satu klik super system. Bab 501, Judul, Memahami Hadiah Sistem Teknik Iblis. Tentu saja, Luo Chen tidak tahu bahwa gerakan seni kuno pemakan iblis telah memperingatkan arang hitam. Dia tenggelam dalam seni kuno pemakan iblis, dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Seni primordial pemakan iblis memang merupakan keterampilan yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang, kebanggaan surga yang tiada taranya di Paleogen. Dalam hal kemisteriusan, itu jauh lebih mendalam daripada keterampilan yang pernah dilihat Luo Chen sebelumnya. Apakah itu Pure Yuan Sword Scripture, Streamer Heart Method, atau banyak skill lain yang dia miliki, dibandingkan dengan Devil Devouring Primordial Art, perbedaannya tidak hanya sedikit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dibandingkan dengan seni kuno pemakan iblis, teknik kultivasi yang dia miliki sebelumnya bahkan tidak dianggap sampah. Sayangnya, seni kuno pemakan iblis ini memang misterius. Luo Chen meletakkan seni kuno pemakan iblis di tangannya dan bergumam. Setelah memahami seni kuno pemakan iblis, Luo Chen akhirnya mengerti mengapa keterampilan ini berhasil dalam kultivasi sejak zaman kuno. Kaisar Perang adalah satu-satunya yang menderita serangan balik dari keterampilan ini, menyebabkan keterampilan ini menjadi keterampilan jahat. Pada akhirnya, itu dihancurkan oleh pasukan gabungan klan manusia. Ini karena teknik kultivasi ini membutuhkan kekuatan jiwa menjadi sangat kuat. Selain itu, selama proses teknik kultivasi ini, kultivasi juga perlu dialihkan untuk menahan serangan balik dari ki yang sangat buruk. Jika ada sedikit kesalahan, ki yang sangat buruk akan menembus jantung dan menyebabkan tubuh meledak, menyebabkan orang mati. Saat itu, alasan Kaisar Perang dapat menggunakan teknik kultivasi itu adalah karena jantung es bawaannya. Membunuh niat fisik, itu memungkinkan dia untuk dengan sempurna mengontrol setiap ons kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, fisiknya memungkinkan dia untuk tetap dalam keadaan paling tenang setiap saat, dan itu sangat efektif dalam menahan ki yang sangat buruk. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Perang dikelilingi oleh para ahli dari 100 ras dan tidak punya pilihan selain menggunakan seni primordial pemakan iblis, Kaisar Perang mungkin bisa mendorong seni primordial pemakan iblis ke tingkat yang lebih tinggi dengan fisik niat membunuh hati esnya. Dia bahkan mungkin bisa memasuki dunia legendaris, berdiri di atas 100 ras, dan melihat ke bawah pada seni kuno pemakan iblis yang tak terhitung jumlahnya di benua itu. Dengan basis kultivasiku saat ini, terlalu sulit bagiku untuk menggabungkan seni kuno pemakan iblis. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Seni primordial pemakan iblis sangat misterius.
Bahkan jika itu palsu, dalam pemahaman alam Tao, sangat sulit baginya untuk sepenuhnya menggabungkan mantra penciptaan dan seni kuno pemakan iblis. Faktanya, dalam keadaan pemahaman alam Tao saat ini, dia hanya bisa menggabungkan mantra penciptaan dan seni primordial pemakan iblis bersama-sama. Namun, dia tidak yakin dengan apa yang akan terjadi setelah itu. Untungnya, selain teknik kultivasi, ada juga beberapa jenis seni rahasia yang tercatat dalam seni primordial pemakan iblis. Aku dapat menggunakannya pada saat kritis. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan menyimpan seni primordial pemakan iblis. Setelah itu, dia sekali lagi membenamkan dirinya dalam informasi rumit di benaknya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, asap yang memenuhi rumah kuno pemahaman Tao berangsur-angsur menghilang. Di pembakar dupa di atas meja kayu, 3 batang dupa telah padam. Batu roh kelas atas dan batu roh bermutu tinggi di pembakar dupa juga telah berubah menjadi bubuk dan diletakkan di atas pembakar dupa. Luo Chen perlahan membuka matanya. Tatapannya dalam, seolah-olah dia telah mengalami perubahan hidup. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen perlahan bangkit dari kaus kaki. Dia melihat pembakar dupa di atas meja kayu dan menghela nafas pelan. Sebelum dia bisa berbicara, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memahami seni kuno pemakan iblis. Hadiah tingkatkan basis kultivasi dengan kelas 1, tingkat kultivasi saat ini, Martial Spirit kelas 4 0/6. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memahami seni rahasia langkah surgawi tingkat tinggi, teknik melahap asal. Hadiah, 5 poin energi asal, 1 tiket undian. Kultivasi 1 klik super system. Bab 502. Judul, kamu telah mendapatkan banyak arang kecil. Saat suara prompt sistem terdengar, Luo Chen di sekitar Luo Chen melonjak dan bergegas ke arahnya. Dalam sekejap mata, Luo Chen telah menembus ke kelas 4 dari Martial Spirit kelas 3. Merasakan esensi pedang yang melimpah di tubuhnya, senyum akhirnya muncul di wajah Luo Chen. Harga yang dia bayar untuk memahami seni kuno pemakan iblis kali ini tidaklah kecil. Selain 2 batu roh kelas atas yang dia tinggalkan di tas batu roh kelas atas interspatialnya, semua batu roh kelas atas yang dia hasilkan dalam beberapa hari terakhir telah habis. Selain itu, semua batu roh kelas atas dan batu roh bermutu tinggi yang ditinggalkan oleh para master sebelumnya di rumah kuno pemahaman Tao telah habis, tidak ada satupun yang tertinggal. Selain konsumsi batu roh, Luo Chen juga telah menghabiskan teh kuno pemahaman Dao yang diperolehnya dari lotere. Keberhargaan teh kuno pemahaman Dao tidak perlu dikatakan lagi. Sesuatu yang berasal dari zona spasial nomor 1 yang legendaris adalah sesuatu yang bahkan eksistensi seperti Xiao Tian sangat rahasia ketika menyebutkan reruntuhan kekacauan. Keberhargaan daun teh kuno pemahaman Dao yang berasal dari reruntuhan kekacauan bisa dibayangkan. Namun, untuk memahami seni kuno pemakan iblis, Luo Chen telah menggunakan satu-satunya daun teh kuno pemahaman Dao di tangannya. Untungnya, panen Luo Chen kali ini tidak sedikit. Tidak perlu menyebutkan terobosan dalam basis kultivasinya. Bahkan tanpa hadiah sistem, Luo Chen masih bisa menerobos dalam beberapa hari, tetapi menerobos beberapa hari sebelumnya masih merupakan kejutan yang menyenangkan. Yang paling penting adalah bahwa Luo Chen telah berhasil memahami seni kuno pemakan iblis. Karena reaksi mengerikan dari seni kuno pemakan iblis, Luo Chen tidak berani menggunakan kultivasi. Selain itu, karena keterbatasan basis kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menggabungkan mantra penciptaan dan seni primordial pemakan iblis bersama-sama. Namun, Luo Chen masih bisa menggunakan beberapa seni rahasia yang tercatat dalam seni kuno pemakan iblis. Sebelumnya, sistem telah memberinya seni rahasia surga tingkat tinggi, teknik melahap Yuan. Itu hanya salah satu dari mereka. Masih ada banyak seni rahasia yang belum mencapai langkah surgawi, tetapi tampaknya itu salah satunya. Karena nilainya tidak cukup tinggi, itu tidak dapat mencapai standar penghargaan sistem. Setelah menenangkan dirinya, Luo Chen merenung sejenak, lalu mendorong pintu rumah kuno pemahaman Tao dan berjalan keluar. Adapun 4 peluang lotere yang tersisa, Luo Chen tidak berencana untuk menggunakannya sekarang. Lagi pula, dia tidak kekurangan apapun saat ini. Bahkan jika dia menggunakan kesempatan lotere, itu hanya akan menjadi lapisan gula pada kue. Dia akan menyimpan beberapa peluang keberuntungan untuk situasi berbahaya. Bagi Luo Chen, itu jauh lebih melelahkan daripada sekarang. Begitu Luo Chen berjalan keluar dari rumah kuno pemahaman Tao, dia menemukan naga iblis api penyucian, arang hitam, muncul tidak jauh dari rumah pemahaman Tao kuno. Naga iblis itu berdiri di atas batu besar, dan matanya sejajar dengan mata Luo Chen.
Mata naga emasnya dipenuhi dengan keseriusan. Nak, apa yang kamu lakukan di rumah kuno pemahaman Tao barusan? Bahkan aku bisa merasakan aura pembunuh itu. Melihat Luo Chen berjalan keluar dari rumah kuno pemahaman Tao, arang hitam menerjang Luo Chen dan berkata dengan suara teredam. Namun, arang hitam dihentikan oleh lapisan formasi yang muncul dari udara tipis. Tidak peduli seberapa keras dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa maju selangkah. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat adegan ini. Dia meraih akar sayap arang hitam dan meraihnya seperti ayam. Dia menempatkan arang hitam di atas batu besar di sebelahnya dan berbicara perlahan. Aku hanya mencoba untuk memahami sebuah keterampilan. Teknik kultivasi macam apa yang bisa memiliki aura pembunuh yang begitu menakutkan? Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tempat-tempat berbahaya di reinkarnasi 6 jalan. Arang hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepakkan sayapnya dan melayang di depan Luo Chen, bertanya dengan ekspresi bingung. Luo Chen terdiam sejenak. Dia melihat arang hitam yang berdiri di depannya, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Kultivasi satu klik super system. Bab 503. Judul, Dia adalah Kaisar Perang Master keempat. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang sejarah klan manusia? Luo Chen terdiam sesaat, lalu dia melihat arang hitam dan bertanya. Pencipta ruang misterius ini, penguasa arang hitam, adalah senior misterius Xiao Tian. Luo Chen tidak menemukan informasi apapun yang terkait dengan Xiao Tian senior itu di pedang kristal leluhur pedang. Oleh karena itu, Luo Chen menduga bahwa senior Xiao Tian telah ada lebih lama daripada Paleogen dari klan manusia di Paleogen. Dia begitu jauh sehingga dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan leluhur pedang. Di masa lalu, ketika aku bosan, aku membaca beberapa catatan yang ditinggalkan oleh masterku. Arang hitam mengepakkan sayapnya dan berkata, Paleogen, aku tahu beberapa hal yang terjadi selama era kuno tengah dan sekarang. Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Perang? Hati Luo Chen tergerak ketika mendengar ini. Dia melihat arang hitam dan terdengar sedikit bersemangat. Kaisar Perang, arang hitam bertanya. Kaisar Zhan Yun. Reaksi arang hitam bahkan lebih besar dari imajinasi Luo Chen. Purgatory Devil Dragon mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Luo Chen. Mata naga emasnya menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, itu adalah penguasa keempat dari zona spasial ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Luo Chen tercengang ketika mendengar kata-kata arang hitam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki hubungan seperti itu dengan keberadaan seperti Kaisar Perang. Kata-kata arang hitam juga mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya. Kebanggaan surga Kaisar Perang hanyalah penguasa keempat ruang ganjil. Bahwa Xiao Tian setidaknya adalah keberadaan Paleogen. Tunggu, kamu tidak mencoba memahami teknik melahap Yuan yang ditinggalkan oleh Kaisar Zhan Yun barusan, kan? Sebelum Luo Chen bisa berbicara, arang hitam tiba-tiba berteriak dengan suara yang aneh. Aku bertanya-tanya mengapa aura pembunuh itu begitu akrab. Itu pasti teknik pemakan asal yang ditinggalkan oleh Kaisar Awan Tempur, kan? Setelah mendengar kata-kata arang hitam, Luo Chen perlahan kembali ke akal sehatnya dan menganggukkan kepalanya. Seni primordial pemakan iblis memang disebut teknik pemakan asal ketika berada di tangan Kaisar Perang. Namun, setelah kematian Kaisar Perang, tidak ada yang bisa menghindari serangan balik dari teknik ini. Itulah alasan mengapa teknik ini dilemparkan ke jalan jahat, mengubahnya menjadi seni kuno pemakan iblis. Nak, teknik melahap Yuan bukanlah kultivasi yang baik. Kaisar Awan Tempur mampu menggunakan kultivasi untuk melahap Yuan. Alasannya adalah karena dia memiliki niat membunuh tubuh jantung es. Meskipun bakatmu tidak buruk, jika kamu menggunakan teknik pemakan asal kultivasi, sangat mungkin aura pembunuh kamu akan menembus jantung kamu dan menyebabkan tubuh kamu meledak. Melihat Luo Chen menganggukkan kepalanya, ekspresi arang hitam tidak bisa tidak menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah penguasa ke-9 dari zona spasial ini. Kamu memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Kamu tidak perlu menggunakan teknik pemakan Yuan kultivasi. Aku tahu, Luo Chen menganggukkan kepala dan berkata sambil tersenyum. Aku baru saja mendapatkan teknik kultivasi ini secara kebetulan. Aku merasa menarik, jadi aku mencoba memahaminya. Aku tidak tahu tentang teknik kultivasi ini. Meskipun serangan balik dari teknik ini sangat kuat, aku masih bisa menggunakannya sebagai referensi. Arang hitam sedikit rileks setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Dia berkata, jika kamu mempercayaiku, kamu dapat memberitahu aku teknik kultivasimu. Aku akan mencoba membantumu menyerap esensi dari teknik ini.
Luo Chen tertegun sejenak ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan ragu-ragu, benarkah? Itu bukan salah Luo Chen. Jika Xiao Tian, Sword Ancestor, atau bahkan Xuan Yuan Ao yang mengatakan ini, Luo Chen akan melakukannya, tidak ragu sama sekali. Namun, arang hitam selalu memberi Luo Chen perasaan bahwa dia tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar apa yang dikatakan arang hitam, Luo Chen merasa sedikit lemah di hatinya. Melihat ekspresi Luo Chen, arang hitam seperti kucing yang ekornya telah diinjak. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang. Dia menatap Luo Chen dan berkata dengan marah, aku setidaknya seorang Saint Lord. Kultivasi satu klik super system. Bab 504, judul, Teh Kuno memiliki efek ajaib 7 hari kemudian. Setelah mendengar kata-kata arang hitam, Luo Chen tidak bisa tidak merenung sejenak. Dia secara alami tahu bahwa arang hitam adalah Saint Lord. Bagaimanapun, dia adalah naga iblis api penyucian, salah satu eksistensi teratas di 6 jalan reinkarnasi. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Namun, arang hitam selalu memberinya perasaan aneh. Luo Chen sangat khawatir bahwa arang hitam akan dapat menggabungkan teknik kultivasi dengan sesuatu pada akhirnya. Apa yang terlihat di matamu? Arang hitam melihat ekspresi Luo Chen dan tidak bisa menahan amarah. Dia menggunakan cakar depannya yang pendek dan kecil untuk menepuk bahu Luo Chen. Karena ruang ini, cakar arang hitam jatuh. Luo Chen hanya merasa ada yang menggaruk bahunya. Selain itu, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Aku adalah naga iblis api penyucian. Arang hitam melebarkan mata naganya dan menatap Luo Chen. Dia mengatakan kata demi kata, ketika aku mengikuti Tuan untuk menjelajahi benua semesta, kamu tidak bisa ditemukan dimanapun. Luo Chen menggerakkan mulutnya ketika mendengar ini. Jika dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk membantunya mengintegrasikan teknik kultivasi, dia lebih suka meminta bantuan Xuan Yuan Ao. Setidaknya Xuan Yuan Ao tampak lebih dapat diandalkan daripada naga iblis api penyucian ini. Melihat ekspresi Luo Chen, arang hitam mendengus dingin. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari tubuh Luo Chen, mendarat di sebuah batu besar tidak jauh. Dia berbaring di tanah dan menatap Luo Chen dengan sepasang mata naga emasnya. Dia berkata dengan dingin, "Nak, aku telah memberimu kesempatan. Ini karena kamu tidak tahu bagaimana cara menggenggamnya." Setelah mengatakan itu, arang hitam menutup matanya dan berhenti menatap Luo Chen. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia mengeluarkan 2 cincin semesta yang sengaja dia tinggalkan di rumah kuno pemahaman Tao dari cincin semestanya dan melemparkannya ke arang hitam. Arang hitam tiba-tiba membuka matanya dan membuka mulutnya untuk menggigit kedua cincin semesta. Dia mengunyah beberapa kali dan menelannya. Setelah melakukan semua ini, arang hitam dengan malas berbaring di atas batu besar. Dia menutup matanya dan tidak menatap Luo Chen. Luo Chen tersenyum. Dia mengabaikan arang hitam dan meninggalkan zona spasial. Pada saat berikutnya, Luo Chen muncul di kamarnya. Pintu ilusi di ruangan itu menghilang. Luo Chen perlahan mendorong pintu dan menyambutnya dengan wajah tua. "Tuan muda, kamu akhirnya kembali." Instruktur He memandang Luo Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Paman He, ada apa?" Luo Chen tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar ini. Dia baru saja pergi belum lama ini, jadi mengapa Instruktur He begitu bersemangat? "Tuan muda, kamu masih tidak tahu?" Instruktur He menatap Luo Chen dengan mata terbuka lebar dan berkata, "Kamu menghilang selama 7 hari. Nona dan teman sekelasmu semuanya telah kembali ke Flowing Cloud Institution." 7 hari, Luo Chen terkejut. Dia merasa bahwa dia belum lama berada di rumah pemahaman Tao kuno. Mengapa 7 hari berlalu tiba-tiba? Efek dari teh kuno pemahaman Dao ini agak terlalu kuat. Seni primordial pemakan iblis itu juga tidak buruk. Butuh 7 hari bagiku untuk sepenuhnya memahaminya. Dalam hal kemisteriusan, itu jauh melampaui teknik kultivasi. Aku telah berkultivasi. Luo Chen dengan cepat memahami inti masalah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Dia selalu dalam keadaan palsu dari rumah kuno pemahaman Tao. Pemahaman alam Tao tidak terlalu sensitif terhadap dunia luar, dan jelas bahwa rumah pemahaman Tao kuno saja tidak akan memiliki efek seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah dia telah menggunakan teh kuno pemahaman Dao. Dalam keadaan pemahaman alam Tao yang salah, dia telah menghabiskan total 7 hari untuk sepenuhnya memahami seni kuno pemakan iblis. Meskipun ada alasan mengapa wilayahnya tidak cukup tinggi, itu cukup untuk menunjukkan betapa mendalamnya seni kuno pemakan iblis itu.
Kultivasi satu klik super system. Bab 505. Judul, Luo Chen sedang merencanakan melawan keluarga Xiao. Setelah beberapa saat, Luo Chen kembali sadar dan berkata kepada instruktur He, "Aku belum pernah ke sini akhir-akhir ini. Apakah terjadi sesuatu?" Perilaku instruktur He sebelumnya telah memberinya perasaan tidak menyenangkan. Ia takut terjadi sesuatu yang besar. "Jangan khawatir, Tuan Muda. Tidak ada yang terjadi selama kamu tidak ada," kata instruktur He buru-buru. "Hanya saja semua orang khawatir kamu tiba-tiba menghilang." Kemudian, bulu emas yang mengatakan bahwa Tuan Muda baik-baik saja. Selain itu, Tuan Tua melihat pintu teleportasi di kamarmu. Dia menduga Tuan Muda pasti sudah masuk ruang spasial sebelumnya. Itu sebabnya Nona Muda dan Tuan Tua merasa lega. Luo Chen diam-diam menghela nafas lega ketika mendengar ini. Setelah itu, dia bertanya, "Di mana ayahku?" Dia baru saja merasakannya, tetapi dia tidak merasakan aura Luo Xiao. "Tuan Tua telah pergi ke Wasteland County," kata instruktur He buru-buru. "Tuan Tua telah menyiapkan beberapa rencana darurat di sana. Bagaimanapun, keluarga ibu kota Xiao bukanlah kekuatan kecil. Tidak cukup bagi kita untuk menghancurkan keluarga ibu kota Xiao sepenuhnya." Luo Chen sedikit mengangguk, kemudian matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Paman He, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga Xiao di Kabupaten Changlan?" Ketika Luo Chen mengatakan ini, matanya tanpa sadar menjadi sangat panas. Dia tidak lupa bahwa dia masih memiliki misi batas waktu yang belum dia selesaikan. Dia perlu memikirkan cara untuk memberikan pukulan besar bagi keluarga Xiao dalam waktu 3 bulan, dan penghancuran beberapa ahli balai perburuan keluarga Xiao di Kabupaten Northwest Wildland tidak cukup untuk memberikan pukulan besar bagi keluarga Xiao. Oleh karena itu, Luo Chen berencana untuk menargetkan properti keluarga Xiao. Keluarga Xiao tidak terlalu kuat di Kabupaten Changlan. Instruktur He tidak terlalu memikirkannya setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Dia segera berkata, "Kabupaten Changlan awalnya miskin. Karena beberapa alasan lain, keluarga Xiao tidak memiliki kekuatan lain di Kabupaten Changlan selain beberapa properti di beberapa kota dekat kota Kabupaten Changlan dan kota kabupaten." Luo Chen terdiam sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Setelah itu, dia menoleh ke instruktur He dan berkata, "Paman He, bawa beberapa anggota keluargamu ke Kabupaten Changlan bersamaku dan terima properti keluarga Xiao." Luo Chen tidak tahu apakah menghancurkan semua kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan dianggap sebagai misi, tetapi baginya, tidak realistis untuk berurusan dengan keluarga Xiao di ibu kota. Namun, bukanlah tugas yang sulit untuk menghancurkan semua kekuatan keluarga Xiao yang telah meluas ke Kabupaten Changlan. Bagaimanapun, dia masih memiliki identitas penjaga rahasia Changlan. Meskipun keluarga Xiao di ibu kota memiliki pengaruh besar, mereka telah membuat banyak musuh. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim ahli untuk menangani mereka. Tempat seperti Kabupaten Changlan. Di masa lalu, dengan reputasi keluarga Xiao, pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan secara alami ditakuti. Namun, Luo Chen tidak peduli dengan reputasi keluarga Xiao. Dengan identitas penjaga rahasia Changlan, Luo Chen dapat dengan mudah menemukan alasan untuk mencabut keluarga Xiao dari Kabupaten Changlan. Bahkan jika keluarga Xiao ingin membalas dendam, mereka tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Bagaimanapun, seekor naga yang kuat tidak cukup untuk menekan seekor ular lokal. Jika keluarga Xiao seperti keluarga Floating Ridge, mungkin Luo Chen masih akan takut padanya. Tapi sekarang, keluarga Xiao dikelilingi oleh musuh yang kuat. Jika dia menghilangkan pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan bertepuk tangan untuknya? Dan bahkan jika keluarga Xiao ingin membalas dendam padanya, mereka harus melewati musuh yang tak terhitung jumlahnya. "Tuan Muda, kamu ingin menyerang keluarga Xiao?" Mendengar kata-kata Luo Chen, instruktur He tidak bisa menahan diri untuk ragu sejenak, lalu dia menasihati, "Tuan Muda, keluarga Xiao sangat kuat. Dengan kekuatan kita saat ini, lebih baik kita menyembunyikan kekuatan kita dan menunggu waktu kita, diam-diam menunggu kesempatan." Kultivasi satu klik super system. Bab 506. Judul, Di Kota Kabupaten, Martial Spirit peringkat 5. "Jangan khawatir, Paman He," kata Luo Chen sambil tersenyum. "Aku tahu apa yang harus dilakukan. Keluarga Xiao sibuk dengan urusan mereka sendiri sekarang. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa setelah perjanjian 1000 tahun selesai, masih akan ada orang yang akan menyerang keluarga Xiao. Properti dari Kabupaten Changlan itu adalah sesuatu yang keluarga Xiao tidak begitu penting.
Bahkan jika aku mengambilnya terlebih dahulu, keluarga Xiao tidak akan bisa membalas dendam padaku. Pada titik ini, ekspresi dingin muncul di wajah Luo Chen. Katanya dengan nada datar, "Selain itu, bahkan jika keluarga Xiao benar-benar ingin membalas dendam padaku, aku khawatir dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya." Hah? Instruktur He diam-diam menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata tanpa daya, "Baiklah. Namun, Tuan Muda, kamu harus memprioritaskan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Bahkan jika itu tidak akan membahayakan keluarga Xiao, karena selama Tuan Muda aman dan sehat, kamu tidak akan dirugikan." "Aku mengerti." Luo Chen mengangguk dan berkata dengan jelas, "Paman He, kamu pergi dan pilih beberapa anggota keluarga yang pintar. Setelah itu, bawa mereka ke Kabupaten Changlan untuk mengambil alih properti keluarga Xiao. Aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Luo Chen mengedarkan Heaven Stepping Step dan menghilang dari pandangan Instruktur He. Instruktur He menghela nafas pelan dan berteriak ke arah kegelapan, "Xiao Xi, kamu akan mengikuti Tuan Muda secara diam-diam. Tidak peduli apa, kamu harus memastikan keselamatan Tuan Muda." Dalam bayangan di sudut dinding, seseorang menganggukkan kepalanya dengan ringan dan menghilang dalam sekejap. Instruktur He menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia berjalan menuju aula depan keluarga Luo, bersiap untuk memilih seorang murid dari keluarga Luo untuk pergi ke kota Kabupaten Changlan. 2 hari kemudian, di luar kota Kabupaten Changlan, sosok Luo Chen muncul di luar gerbang kota yang megah. "Aku ingin tahu seberapa kuat orang-orang dari keluarga Xiao itu." Luo Chen berdiri di luar kota Kabupaten Changlan. Ada yuan asli samar bergelombang di sekitar tubuhnya. Jelas bahwa dia baru saja menerobos belum lama ini, dan masih tidak dapat menyembunyikan auranya dengan sempurna. Dalam 2 hari ini, selain bergegas dalam perjalanannya, Luo Chen juga menggunakan energi asalnya untuk meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat martial spirit kelas 5. Meskipun hanya basis kultivasinya yang telah naik ke 1 kelas, itu tidak kurang dari perubahan kualitatif pada Luo Chen. Ini karena ketika dia berada di martial spirit kelas 4, kapasitas dantian Luo Chen sebanding dengan martial spirit kelas 9 biasa. Setelah menerobos ke martial spirit kelas 5, kapasitas dantian Luo Chen sebanding dengan martial ancestor kelas 1. Dalam hal kualitas yuan asli, esensi pedang Luo Chen jauh melebihi martial ancestor kelas 1 biasa. Oleh karena itu, meskipun ia hanya menembus ke kelas 1 dan mencapai martial spirit kelas 5 dari kelas 4, kekuatan tempur Luo Chen telah meningkat banyak. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi martial ancestor yang berada di bawah kelas 5, Luo Chen masih bisa dengan mudah menang. Dengan senyum di wajahnya, Luo Chen mengeluarkan kartu identitas penjaga rahasia Changlan dari cincin semesta dan berjalan menuju area dalam kota Kabupaten Changlan. Ketika penjaga yang bertugas menjaga gerbang kota melihat token di tangan Luo Chen, dia bahkan tidak bertanya apapun sebelum membiarkannya lewat. Kapten penjaga Kabupaten Changlan bertanya kepada Luo Chen apakah dia membutuhkan seseorang untuk memimpin, tetapi Luo Chen menolaknya secara langsung. Setelah memasuki kota Kabupaten Changlan, Luo Chen tidak ragu-ragu dan berjalan langsung ke perkemahan penjaga rahasia Changlan. Dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk berurusan dengan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tetapi jika dia ingin sepenuhnya mencabut keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, dia akan membutuhkan bantuan penjaga rahasia Changlan. Kalau tidak, akan terlalu banyak waktu untuk berurusan dengan Luo Chen sendirian. Luo Chen tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Kultivasi 1 klik super system. Bab 507. Judul, Sarjana Muda sekali lagi bertemu hari ini. Luo Chen sedang berjalan di kota Kabupaten Changlan. Ada orang-orang yang datang dan pergi kemana-mana. Sepertinya tidak ada yang mengenalinya sebagai pemuda misterius yang menyebabkan kekacauan di kota Kabupaten Changlan dan memaksa keluarga Li dari Kabupaten Changlan untuk menundukkan kepala. Juga, sepertinya aura yang memancar dari tubuh Luo Chen telah menyebabkan pejalan kaki di jalan tanpa sadar menghindarinya. Sampai Luo Chen tiba di perkemahan penjaga rahasia Changlan, tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Dengan kartu identitas penjaga rahasia Changlan, Luo Chen dengan mudah memasuki perkemahan penjaga rahasia Changlan. Tidak lama setelah dia memasuki perkemahan, dia menabrak cendekiawan muda yang pergi bersama Qi Jinsao di luar kota Lingyun. "Bocah Luo, kamu akhirnya kembali ke Kabupaten Changlan." Ketika cendekiawan muda itu melihat Luo Chen, dia langsung menyapanya. "Tunggu, kamu sudah menjadi martial spirit kelas 5?
Sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, cendekiawan muda itu berkata dengan ekspresi terkejut, "Ketika kita pertama kali bertemu, kamu hanya seorang martial master, kan? Baru berapa lama, dan kamu sudah menjadi martial spirit kelas 5? Setelah itu, cendekiawan muda itu melanjutkan, "Sebelumnya, bos kita mendengar dari senior Jian Chen bahwa kamu telah memasuki Flowing Cloud Institution, dan bahwa kamu telah menyebabkan sensasi besar di Flowing Cloud Institution. Kita bersaudara tidak dapat mempercayainya. Sekarang, sepertinya bos kita bersikeras mengundang kamu ke penjaga rahasia Changlan, dan dia telah membawa dewa yang agung kepada para penjaga." Ketika cendekiawan muda itu menyelesaikan kata-katanya, Luo Chen berkata dengan suasana hati yang buruk di stasiun. "Kakak laki-laki tertua baru saja kembali dari misinya, dan dia ada di perbendaharaan sekarang," kata cendekiawan muda itu buru-buru. "Apa yang kamu inginkan dari kakak tertua? Aku akan membawamu ke sana sekarang." Setelah mengatakan itu, cendekiawan muda itu berbalik dan berjalan menuju Changlan Treasure Vault. Luo Chen tersenyum tak berdaya dan mengikuti cendekiawan muda itu keluar lemari besi. Bos, lihat siapa yang aku bawa?" Cendekiawan muda baru saja tiba di pintu masuk perbendaharaan ketika dia berteriak dengan penuh semangat ke dalam perbendaharaan. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa terdiam. Ketika dia pertama kali melihat Qi Jin Zhao dan yang lainnya, cendekiawan muda ini memberinya perasaan yang sangat mantap. Sekarang, sepertinya cendekiawan muda ini layak menjadi orang yang bisa bergaul dengan Qi Jin Zhao. Gaya yang tidak dapat diandalkan ini sebanding dengan gaya Qi Jin Zhao. "Apa yang kamu perdebatkan?" Suara tidak sabar datang dari dalam gudang harta karun. Setelah itu, Penatua Wei misterius yang bertugas menjaga brankas harta karun muncul di luar pintu. Dia memarahi cendekiawan muda itu, "Jika kamu mengganggu tidurku lagi, aku akan memastikan kamu tidak bisa memasuki brankas harta karun." Cendekiawan muda itu tersenyum dan berkata kepada Penatua Wei yang misterius, "Ini salahku karena tidak memikirkannya." Penatua Wei, kamu adalah orang yang murah hati. "Lebih baik, tidak mungkin kamu akan bertengkar dengan junior sepertiku, kan?" Penatua Wei yang misterius tidak mengatakan apa-apa. Matanya tertuju pada Luo Chen, dan cahaya terang melintas di matanya. Luo Chen memperhatikan ekspresi Penatua Wei, dan jantungnya berdetak kencang. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sosok Qi Jin Zhao muncul di luar pintu masuk gudang harta karun. Setelah itu, dia segera memperhatikan Luo Chen. "Nak Luo, kamu akhirnya bersedia untuk kembali ke Kabupaten Changlan." Qi Jin Zhao maju dan menepuk bahu Luo Chen. "Kamu telah membuat nama besar untuk dirimu sendiri di Flowing Cloud Institution. Aku telah mendengarnya di Kabupaten Changlan. Itu benar, kamu telah membawa kehormatan bagi penjaga rahasia Changlan kami." Sebagai komandan penjaga rahasia Changlan, Qi Jin Zhao secara alami mengetahui beberapa informasi yang tidak diketahui orang biasa. Adapun Luo Chen, dia telah menyebabkan keributan di Flowing Cloud Institution, dan Qi Jin Zhao juga telah mendengarnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 508. Judul, Penatua Misterius Wei, apa yang dikatakan Kam Rahasia? Mendengar kata-kata Qi Jin Zhao, Luo Chen memutar matanya dan berkata dengan sedih, "Jangan menyanjung dirimu sendiri. Identitas penjaga rahasia Changlan tidak ada apa-apanya di Flowing Cloud Institution. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Flowing Cloud Institution telah mengumpulkan semua Floating Cloud Empire di Floating Cloud Empire. Orang-orang itu berasal dari keluarga terkemuka atau memiliki bakat luar biasa. Di mata mereka, Kabupaten Changlan hanyalah tanah tandus, tempat yang tidak layak untuk dikunjungi. Secara alami, penjaga rahasia Changlan tidak layak mendapat perhatian mereka. Pengawal rahasia Changlan bukan apa-apa." Qi Jin Zhao mengangguk ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Dia kemudian berkata dengan bangga, "Tapi penjaga rahasia Changlan belum tentu lebih buruk dari Flowing Cloud Institution." Mata Luo Chen menyipit saat mendengar ini. Matanya bergerak melewati Qi Jin Zhao dan mendarat di Penatua Wei misterius yang bertugas menjaga gudang harta karun Changlan. Dia sekarang adalah martial spirit kelas 5, dan dengan banyak teknik yang dia kuasai, dia bisa melihat banyak petunjuk bahkan saat menghadapi Qi Jin Zhao. Namun, dia masih tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentang Penatua Wei yang misterius itu. Bahkan Penatua Wei misterius yang berdiri di depannya seperti orang biasa. Luo Chen tidak bisa merasakan fluktuasi Zen Qi dari tubuhnya. Tapi Luo Chen tidak berpikir begitu. Orang tua misterius ini, yang disebut Qi Jin Zhao, Penatua Wei, akan menjadi orang biasa tanpa basis kultivasi. Orang harus tahu bahwa meskipun penjaga rahasia Changlan bukan apa-apa di Kekaisaran Awan Terapung,
itu adalah keberadaan yang menakutkan di Kabupaten Changlan. Orang biasa memenuhi syarat untuk menekan tentara dan jenderal yang bangga dari pengawal rahasia Changlan, dan bahkan kurang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas mereka. Gudang harta karun Changlan adalah tempat yang penting. Menarik, Penatua Wei tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Luo Chen menatapnya. Dia kemudian menatap Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, "Wah Luo, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Penjaga rahasia Changlan aku tidak lebih buruk dari Flowing Cloud Institution. Apa yang aku katakan benar, salah. Changlan penjaga rahasia secara alami jauh lebih rendah daripada lembaga awan mengalir. Namun, ada kam rahasia di penjaga rahasia Changlan yang dibangun bersama oleh banyak kota kabupaten di barat. Itu juga memiliki banyak kota kabupaten dari kota kabupaten di barat. Itu mungkin tidak lebih buruk dari Flowing Cloud Institution." Maksud Penatua Wei, apakah aku bisa memasuki kam rahasia sekarang? Luo Chen menatap Elder Wei yang misterius dan berkata dengan nada datar. Dia tidak berpikir bahwa Qi Jin Sao dan Penatua Wei yang misterius ini akan mengungkit masalah kam rahasia tanpa alasan. Bagaimanapun, Penatua Wei telah mengakui bahwa perkemahan rahasia dibangun atas upaya bersama dari banyak kota kabupaten di wilayah barat. Itu adalah sesuatu yang diam-diam dibuat oleh banyak county city di wilayah barat. Dia takut bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Awan Terapung, keluarga Yun, tidak akan tahu tentang keberadaan kam rahasia. Karena Penatua Wei tiba-tiba menyebutkan kam rahasia, dia pasti punya beberapa rencana lain. Setelah memikirkannya sebentar, Luo Chen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain kemungkinan bahwa dia telah mencapai standar kam rahasia. Itu benar, Penatua Wei mengangguk. Dia berkata dengan lemah, "Ketika kamu pertama kali memasuki gudang harta karun Changlan, aku katakan bahwa setelah kamu melangkah ke alam martial spirit, aku akan membiarkan kamu pergi ke kam rahasia untuk mencoba dan melihat apakah kamu dapat lulus ujian dan memasuki kam rahasia. Tapi aku tidak berharap kamu menjadi lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan. Kamu baru saja berada di Flowing Cloud Institution selama 2 bulan, tetapi kamu telah melompat dari Martial Master ke Martial Spirit kelas 5. Kecepatan kultivasi kamu sangat cepat, bahkan Ratu Phoenix yang terkenal dari 300 tahun yang lalu tidak dapat dibandingkan denganmu." Berbicara sampai saat ini, mata Penatua Wei menyala dengan penuh semangat. Dia menatap Luo Chen dan berkata dengan gembira, "Dengan bakatmu, kamu dapat memasuki kam rahasia tanpa harus lulus ujian apapun." Kultivasi 1 klik super system. Bab 509. Judul, Luo Chen berasal dari garis keturunan yang sama. Tidak tertarik, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Wei. Dia benar-benar tidak memiliki banyak pemikiran tentang apa yang disebut kam rahasia. Bagaimanapun, dia sudah menangkap banyak peluang. Bahkan jika dia bergabung dengan apa yang disebut kam rahasia, dia takut dia tidak akan bisa meningkat banyak. Sebaliknya, setelah bergabung dengan kam rahasia, akan ada banyak batasan. Sebagai perbandingan, Luo Chen benar-benar tidak berpikir itu baik untuk bergabung dengan kam rahasia. Mendengar kata-kata Luo Chen, napas misterius Elder Wei terhenti. Wajah tuanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Luo Chen dengan mata terbuka lebar. "Apa katamu?" Penatua Wei memandang Luo Chen seolah-olah dia sedang melihat binatang buas yang baru saja melarikan diri dari pegunungan binatang iblis. Di masa lalu, setiap kali dia menyebutkan kam rahasia kepada orang lain, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Orang itu akan menangis dan berteriak bahwa dia ingin bergabung dengan kam rahasia. Tetapi pada akhirnya, Luo Chen, orang aneh ini, benar-benar mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan kam rahasia. Ini adalah salah satu dari beberapa kali dia menderita kekalahan selama bertahun-tahun. Terakhir kali, dia ditolak. Lebih dari 20 tahun yang lalu ketika seorang pria muda bernama Luo Xiao, seperti Luo Chen, dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dengan kam rahasia. Adapun pemuda bernama Luo Xiao itu, dia telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri di ibu kota, dan dikenal sebagai kebanggaan surga nomor 1 di ibu kota. Tunggu. Memikirkan pemuda bernama Luo Xiao itu, Penatua Wei mau tak mau menilai Luo Chen dengan hati-hati. Matanya sedikit menyipit, dan matanya yang sedikit keruh berangsur-angsur menjadi tajam. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda di depannya ini 70% mirip dengan pemuda yang menolaknya saat itu. "Apa hubunganmu dengan Luo Xiao?" Penatua Wei memandang Luo Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia melihat bayangan Luo Xiao di Luo Chen, tetapi Luo Xiao lebih flamboyan saat itu, dan Luo Chen lebih pendiam daripada dia. Namun,
itu hanya sebagai perbandingan. Meskipun Luo Chen tidak flamboyan seperti Luo Xiao saat itu, dibandingkan dengan yang lain, Luo Chen bisa dianggap sombong. Ayahku adalah Luo Xiao. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia mendengar kata-kata Penatua Wei. Namun, dia tidak menyembunyikan apapun dari Penatua Wei dan berbicara dengan lugas. Dia tidak takut mengungkapkan identitasnya sekarang. Bagaimanapun, dia telah melawan keluarga Xiao beberapa kali dan sekarang berada di sisi yang berlawanan dari keluarga Xiao. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Xiao tahu tentang hubungannya dengan Luo Xiao, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selanjutnya, identitasnya sudah terungkap ketika dia membawa Ye Zhangle dan yang lainnya untuk membuka warisan keluarga Luo. Mengingat jaringan intelijen keluarga Xiao di ibu kota, diperkirakan keluarga Xiao sudah mengetahui identitasnya. Dalam keadaan seperti itu, Luo Chen secara alami tidak menyembunyikan apapun. Tidak heran, setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Penatua Wei yang misterius tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya dan menghela nafas. Jadi kamu adalah keturunan Luo Xiao. Tidak sulit untuk memahami mengapa kamu tidak menyukai Secret Camp. Luo Chen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, nak. Penatua Wei melihat Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela nafas lagi dan berkata, orang tua ini sudah tua dan hanya suka membiarkan imajinasinya menjadi liar. Aku harap aku tidak menunda bisnismu. Setelah mengatakan itu, ekspresi Penatua Wei menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku khawatir kamu memiliki hal lain untuk dilakukan ketika kamu kembali ke Kabupaten Changlan kali ini. Selain itu, lebih merepotkan bagi kamu untuk melakukannya sendiri. Jadi, kamu berencana untuk meminjam kekuatan penjaga rahasia Changlan, kan? Karena kamu adalah keturunan Luo Xiao, kamu akan membutuhkan bantuan dari penjaga rahasia Changlan untuk menghadapi mereka yang kamu incar di Kabupaten Changlan. Aku khawatir hanya keluarga Xiao di ibu kota yang memiliki kemampuan untuk melakukannya di Kabupaten Changlan. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar? Kultivasi 1 klik super system. Bab 510. Judul, Pil kelas 6 pertukaran yang setara. Setelah mendengar kata-kata Penatua Wei, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu dia mulai tertawa. Karena Penatua Wei tahu tentang keberadaan Luo Xiao, dia seharusnya memiliki pemahaman tentang dendam antara keluarga Luo dan keluarga Xiao di ibu kota. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit bagi Penatua Wei untuk menebak niatnya. Itu benar. Luo Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, alasan aku datang ke stasiun penjaga Changlan adalah untuk menggunakan kekuatan penjaga rahasia Changlan untuk mencabut semua kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Saat dia berbicara, tubuh Luo Chen memancarkan niat membunuh dingin yang membuat tulang punggung orang merinding. Aku dapat membantumu. Penatua Wei memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Tapi kamu hanya anggota penjaga rahasia Changlan. Keluarga Xiao di ibu kota adalah salah satu kekuatan teratas di kekaisaran. Meskipun keluarga Xiao tidak peduli dengan tempat seperti Kabupaten Changlan, kita masih akan memilikinya. Mengambil risiko besar jika kita mencabut kekuatan mereka. Sebotol pil terobos hambatan tingkat raja, kata Luo Chen sebelum Penatua Wei dapat menyelesaikan kalimatnya. Pil terobos hambatan tingkat raja adalah pil terobos hambatan yang telah mencapai kelas 6. Itu bisa meningkatkan peluang Martial Sovereign menerobos ke tahap Martial King. Oleh karena itu disebut pil terobos hambatan tingkat raja. Pil terobos hambatan tingkat raja ini diperoleh oleh Luo Qingsui dan yang lainnya setelah mereka membuka warisan keluarga Luo. Namun, tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang bisa menggunakannya untuk saat ini, jadi dia memintanya. Luo Chen tidak terlalu peduli dengan pil terobos hambatan tingkat raja ini. Sekarang, dia bisa menggunakannya sebagai hadiah karena mengundang penjaga rahasia Changlan. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah tua Elder Wei berubah menjadi jelek. Dia diam-diam terkejut. Qi Jinzhao, yang berdiri di sampingnya, tidak setenang Elder Wei. Pemimpin penjaga rahasia Changlan terlihat terengah-engah. Matanya tertuju pada Luo Chen. Dia menggosok tangannya dan berkata dengan wajah terbakar, "Nak Luo, apakah yang kamu katakan itu benar?" Itu adalah pil terobos hambatan tingkat raja. Itu dianggap sebagai barang berharga bahkan dalam kekuatan besar seperti keluarga Xiao. Meskipun kekuatan penjaga rahasia Changlan tidak kecil, tidak ada pil terobos hambatan tingkat raja di gudang harta karun Changlan. Luo Chen mengeluarkan sebotol King Level Barrier Breaking Pill sekaligus. Itu dianggap masalah besar. Tentu saja itu benar. Luo Chen tersenyum dan mengangguk.
Dengan flip pergelangan tangannya, sebuah botol porselen indah muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Qi Jinzhao. Dia tidak khawatir bahwa Qi Jinzhao dan Penatua Wei akan memiliki niat jahat. Lagi pula, bakatnya ada di sana. Selama Penatua Wei dan Qi Jinzhao tidak bodoh, mereka tidak akan pernah menyinggung perasaannya. Bahkan jika Qi Jinzhao dan Penatua Wei benar-benar ingin membunuhnya, Luo Chen yakin dia bisa melarikan diri. Selain itu hanya sebotol pil terobos hambatan tingkat raja. Luo Chen tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan keahliannya saat ini dalam jalan pil, selama dia memiliki bahan yang cukup, terlebih lagi, pil terobos hambatan tingkat raja yang dia sempurnakan adalah semua pil obat ekstrim yang dapat melepaskan efek obat hingga batasnya. Oleh karena itu, Luo Chen benar-benar tidak terlalu peduli dengan beberapa botol Luo Chen yang diperolehnya dari warisan keluarga Luo. Qi Jinzhao menerima botol porselen yang diserahkan Luo Chen. Dia dengan hati-hati membukanya dan melihat ke dalam. Ekspresi bersemangat tanpa sadar muncul di wajahnya. Ini benar-benar pil terobos hambatan tingkat raja. Qi Jinzhao menarik napas dalam-dalam dan menatap Penatua Wei dengan mata penuh harapan. Penatua Wei tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ini dan berkata dengan agak tak berdaya, "Baik. Penjaga rahasia Changlan akan sepenuhnya bekerja sama denganmu dalam melenyapkan pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Aku dapat menjamin bahwa tidak ada orang keluarga Xiao di Chang Kota Kabupaten Lan akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup."